Gak usah salat ya sekalian tak gitu kan. Gak usah salat-salatan. Percuma kan salat. Malah riba. Tak gitu kan. Sekalian ya, Pak. Gak usah sedekah-sedekahan. Pada waktu itu anak sing dodolan kerupuk. Real, Pak, real. Dodolan kerupuk satu kerupuk 10.000. Kan kok Jawa. Iya, Pak, aku pengen gini ya. Dia masa itu perbuatan baik kan, Pak ya. Itu riba menurutku. Hanya 10.000 dia mengharapkan surganya Allah yang tak terbatas. Riba kan anak-anak salat sithik njaluk surga, riba kan ngono. Kesuwen. Ketemu orang-orang kayak gitu musuh kayak ngene iku lambe elek, Pak. Ngajaknya nggak sama. Dan rata-rata mahasiswa seperti itu. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian saya ini. Terkait dengan itu, saya ingin melakukan wawancara terkait penelitian saya yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tu'minu billah. Ya. Kalau secara teoretis memang sudah dikonsepkan, sudah disusun secara teoretis, tetapi tujuan wawancara saya di sini itu saya ingin menggali lebih jauh bagaimana konsep ini ada di masyarakat. Ya, dari perspektif saya. Dari perspektif jenengan. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan literatur, tidak ada kaitannya apa-apa. Jadi saya menggali ini di diri panjenengan, di sekitar panjenengan, di kehidupan panjenengan, kayak gitu. Iya, Pak. Jadi konsepnya ya. Oke, bisa saya mulai ya? Boleh. Iya, monggo. Yang pertama ini terkait mungkin biar lebih universal, saya menggunakan istilah nggak amar ma'ruf nahi mungkar dan tu'minu billah ya. Iya. Tetapi lebih ke perbuatan baik, kemudian perbuatan buruk dan meningkatnya keimanan. Iya. Kayak gitu ya. Jadi ajakan berbuat baik, ajakan berbuat buruk, ajakan meninggalkan keburukan kok ajakan berbuat buruk. Ya. Jadi dan juga meningkatnya keimanan seseorang. Nah, untuk itu secara definisi konsep kebaikan atau mengajak berbuat baik itu menurut panjenengan ini seperti apa? Ya. Ini mungkin nanti terkesan ini, Pak, ya, enggak begitu esensial ya. Nanti mohon maaf kalau salah. Mungkin nggak sesuai harapan jenengan. Ya. Terkait amal ma'ruf nahi mungkar nih, perbuatan baik dan perbuatan buruk dan iman kepada Allah. Yang pertama sekarang konsep niku nggih, perbuatan baik. Perbuatan baik. Kalau saya memahami perbuatan baik berarti mereka yang orang-orang yang berlaku baik, berarti orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang seperti apa? Awalnya kan mereka yang beriman, Pak. Diawali kan orang yang beriman. Orang yang beriman. Ketika orang beriman, otomatis dia kan percaya adanya wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Iya. Berarti kalau sudah percaya wujudnya Allah, pasti dia itu pasti jadi soleh, otomatis jadi soleh. Ya saling berhubungan antara iman dan orang yang soleh itu. Iya, esensinya karena dia soleh, berarti asalnya dia beriman, akhirnya implikasinya dia berbuat baik, jadi orang yang soleh. Bahkan kalau boleh saya utarakan, ketika kita melakukan ibadah sholat di tahiyat tasyahud itu kan Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk Isra Mi'raj, dia mendefinisikan orang soleh di situ. Ketika Rasulullah diberi salam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum gitu ya. Artinya wahai nabiku yang saya cintai. Jawabannya Rasulullah tidak Assalamualaina, tidak. Tidak Assalamualaika, saya sendiri. Salam itu untuk saya sendiri, saya yang kau kekasih
yang kau kasih, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. Jadi ditekankan kebaikan itu bagi orang-orang, cinta itu bagi orang-orang yang berbuat soleh. Orang soleh itu yang seperti apa? Kalau saya lihat itu mereka orang-orang soleh yang tidak terkekang oleh ruang dan waktu. Mungkin agak aneh ya. Karena apa? Konsekuensinya dia itu percaya itu merubah seluruh apa yang dalam diri kita. Gitu. Awalnya mungkin dari hati, mungkin akhirnya lewat sikap kita, dari mata kita, dari pendengaran kita. Memang agak aneh Pak ya, agak aneh. Kok bisa seperti itu? Ya gimana lagi Yong, kita sudah percaya kepada Allah. Jadi tiap detik misalkan contoh begini, contoh aja, contoh. Saya lihat mahasiswa saya loh, ada yang pergi haji, gitu ya, ada yang pergi haji. Saya kok belum? Ya, padahal saya juga ngajar, saya juga punya uang banyak. Saya juga nggak punya uang, dia punya uang. Iri, saya sama ngajar sama berjuang agama, kok dia dulu yang dipanggil sama orang haji. Saya ini gimana, ya. Rasulullah sudah pernah memberikan jawaban. Dulu pernah ada yang mau seperti itu. Aku mau miskin, aku wong sugih aku ya kok sedekah, aku kok gak sedekah karena gak ada duit. Dengan hanya niat, kalau mau meyakini wujudnya Allah ada itu Pak ya, dia sudah terhitung haji. Bahkan sampai sekarang saya sudah masih berhaji. Saya karena sudah niat kepingin ibadah, kepingin berbuat soleh. Tapi saya nggak bisa sedekah ini, gitu. Berbuat bagi orang lain misalkan. Sejak itu dihitung. Sejak itu dihitung, bahkan lebih besar pahalanya karena masih berproses terus, haji terus. Haji kan 40 hari aja. Misalkan orang kaya, orang miskin nggak perlu minder gitu. Tetap dia ada impact di hatinya itu, meyakini wujudnya Allah ada, ya sudah cukup, dia adalah orang yang soleh. Meskipun satu saat hati kita itu melemah ya, maklum, akhirnya kan mungkar Pak. Nggih kan? Iya. Wujudnya Allah juga signifikansi perwujudannya, implikasinya kan kita itu adanya surga dan neraka, dalam hati kita kan seperti itu. Tapi logika saya nggak begitu Pak. Lah kenapa kok ada surga dan neraka? Nanti ketika saya sudah meninggal. Sekarang kan saya sudah ketemu Allah, gitu. Saya sekarang kan sudah meyakini Allah itu ada. Nah, implikasinya aja kan, tapi esensinya kan ridallah. Waliane kita berbuat jelek kan suktullah, amar ma'ruf, mungkarnya itu kan bentuknya pangeran sama cintanya, marahnya Allah sama cintanya Allah, gitu kan Pak. Iya. Jadi kalau sudah ridho, ya sudah, gitu ya. Gitu kan, aslinya kita akhirnya berangkat itu tiap detik, tiap waktu, tiap tempat ya tetap Allah. Berarti kan tidak ada relativitasnya, kan surga neraka tidak ada. Dari sekarang ngapain nunggu Allah kan sudah ada sekarang. Implikasinya aja kan, itu belakangan gitu. Kalau kita berbuat jelek berarti kan bentuk. Makanya kalau saya prematurkan ya kalau kita berbuat dosa, ya jelas berbuat dosa. Jadi perbuatan buruk itu berbuat dosa gitu ya. Sederhana ya. Gini, kita ada kan kalau Gus Bahak kan aklun logika nubuwah ya. Ada juga logika yang hanya dimiliki Allah. Dan semuanya pasti kontroversial. Kan mesti aneh-aneh bagi kita yang tidak bisa nerima. Penjelasannya seperti gimana? Contoh seperti ini. Penciptaan nafsu, ketika ngomongkan mungkar kan karena kita dikasih nafsu Pak ya, betul kan? Betul kan? Itu protes pasti malaikat. Di Al-Baqarah itu kan ada kan, ataja'alu fiha wa yasfikud dima. Dia itu lapo si nafsu ini kok di kayak wong sing selalu berdarah-darah, suka berperang. Dima itu artinya darah, suka berperang. Ataja'alu fiha di Al-Baqarah gimana? Saya kok lupa ya Pak. Nah, musabbihu bika kawan kok disulak gitu loh. Sementara kita itu rajin ibadah. Kok gak dikekno aku ae. Aku tasbih ya tasbih terus. Aku salat terus. Kok sing sampean paringi nang manusia yang dia itu suka berbunuh-bunuhan. Contoh ya, Nabi Adam, oke lah, baiklah dia. Qabil Habil sudah bunuh-bunuh. Dinasti Abbasiyah di Islam sendiri bunuh-bunuh, padahal mengerti agama Islam. Apalagi sih nggak ngerti agama Islam, kayak sampai sekarang kan perang di mana-mana kan Pak ya.
Terus lah apa sampean ngersakno kejelekan nafsu itu ke manusia. Jawabannya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdi ya gimana? Intinya ini Pak, intinya pokoknya ini. Kon iki gak ngeru, gak jawab. Sing lu ngerti ku aku, gak jawab ya apa ngono. Nggih, jelaskan gitu, enggak. Kesuwen. Itu malaikat itu pangeran kontroversial juga. Kon iki gak harus ngerti aku. Ngono, gampangane ngono lah. Akhirnya apa? Ya diuji, dipraktekkan juga dengan sikap, bukan kebanyakan logika. Ketika harus. Apakah itu yang dimaksud qada dan qadar itu? Iya, bisa jadi ke situ. Qada dan qadar. Tapi ketika kita lihat kan ada malaikat yang tetap nggak percaya kan, kata siapa malaikat itu lurus-lurus saja. Dia ya pernah marah, pernah bersedih, pernah Pak. Ada yang tetap protes. Coba sih aku kepingin digemai nafsu, kan itu ada malaikat Harut Marut itu. Ya kan dikasih nafsu, disuruh turun ke bumi, jarak sekian detik lihat cewek mandi langsung iclik. Sorry Pak ya ngomongnya kasar. Padahal belum itu. Padahal belum ngapa-ngapain, dia itu belum berproses, baru datang di muka bumi langsung berbuat mungkar. Bayangkan begitu dahsyatnya nafsu di diri kita itu kalau ngomongkan mungkar ya. Desainnya itu sudah pas. Wah lama lah tak lamun itu loh Pak. Saya yang lebih mengetahui. Kamu gak ngerti apa-apa. Roninya wis dadi, wis didesain seperti itu, loh. Misalkan aku senengane maem nasi, ya. Lek bagine petek ya, sing gak punya hidung, telek peceran dieker-eker, ya tetap enak loh Pak. Bagi kita kan nggak enak. Malaikat ya perannya malaikat, setan ya perannya setan, kita ya perannya setan, gitu kan. Kita ya nafsu itu, makanya kita itu kan sudah didesain seperti itu ya kita lakukan. Iya, kita syukuri. Kita bersyukur sudah diciptakan itu minimal lah wujud kita itu ya, meskipun wujudnya yang nggak pasti, bisa dapat ridhonya Allah itu loh Pak, gitu. Intinya tujuan saya itu dapat ridho, cintanya Allah. Lewatnya terserah, bisa mencintai Rasulullah, bisa meniru akhlaknya Rasulullah, berbuat baik tadi kan motifnya itu, saya sendiri, saya sendiri. Itu untuk yang perbuatan baik. Jadi tadi juga disinggung sekalian soal perbuatan buruk ya. Iya, jadi sekalian. Pertanyaan selanjutnya jadi lebih ke keimanan. Oh iya. Nah, apakah keimanan itu sudah ada di dalam diri seseorang atau keimanan itu dibangun, dibentuk sampai akhirnya ada dan bisa ditingkatkan? Itu seperti apa kalau secara definitif? Kalau secara definitif saya kan juga lahir di dunia pesantren Pak ya. Jadi kita tidak bisa, karena logika kita dulu kan tumpul, masih kecil kan belum bisa berakal ya, pasti tekstual dulu, diajari caranya wudu, diajari caranya puasa, beribadah, tapi dulu kan nggak ngerti, esensinya kan nggak ngerti ya, kan kita hanya melihat teks saja. Setelah itu kan logika kita terbentuk pelan-pelan, logika kita terbentuk pelan-pelan dengan gesekan-gesekan tadi. Ternyata perbuatan, tidak hanya perbuatan baik yang bisa mendekatkan kita, perbuatan buruk pun atas izin Allah juga bisa mendekatkan. Perbuatan mungkar pun ternyata itu barokah, gitu Pak. Kok bisa? Ya karena kita makan. Karena kita makan. Iya. Misalkan iya karena kita makan. Esensinya kita makan, baru kita andaikan jenengan misalkan 20 hari nggak makan, ya nggak bisa kan berbuat maksiat, kan nggak bisa. Kita makan kan dikehendaki Allah. Kita bernafas ini, karena nafas ini kan akhirnya kita bisa bermaksiat. Ya Pak, Allah itu punya haknya, punya kekuatan agar saya itu melakukan kemaksiatan. Akhirnya kan sadar, biar kita nggak sombong. Oh iya, saya ini masuk orang yang penuh dosa. Makanya sayyidul istighfar ketika kita memohon maaf itu bukan astagfirullahaladzim, kurang keren. Gimana keren? Allahumma anta rabbi la ilaha, itu jenengan itu Tuhan saya, tidak ada Tuhan selain jenengan ya Allah, gitu kan. Kita memuji dulu, iya, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, saya ini termasuk orang-orang yang zalim, gitu kan. Jadi memuji, ya apa saya ini jenengan kersa
Mungkin orang yang apa istilahnya itu Mu'tazilah jelas tidak setuju dengan pendapat saya. Saya melakukan dosa berarti saya ini nggak percaya dengan Tuhan. Berarti hitam putih, binary. Ya, tapi menurut saya mana ada orang yang nggak berbuat dosa. Dan di ayat kursi kan juga ada gitu Pak. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Saya ini termasuk orang-orang yang berbuat mungkar, dolim. Ya, jelas diampuni. Terserah itu diampuni apa enggak kan titik. Nabi kan ajarkan cuma itu tok. Entah diampuni enggak terserah. Yang penting saya itu meminta ridho panjenengan ya Allah karena saya ini orang yang dolim. Jenengan itu maha kuasa. Misalkan saya berbuat dosa 1000 dosa membunuh misalkan, kan nggak ngefek datang jenengan. Gitu. Terkait tadi itu logika logika tadi ya, proses logika Pak ya. Saya lanjut maaf Pak ya. Kemarin mahasiswa saya ada yang ke saya, Pak saya itu loh Pak, kadang-kadang itu sholat kadang nggak sholat. Itu dia ngakui hati itu loh nggak terlalu menetap. Ya itu rahmatnya Pangeran. Andaikan kamu sholat terus, ya andaikan kamu itu ibadah terus, berbahaya justru. Kok bisa? Lah, ini loh Pak, kehidupan dengan makhluk Allah yang lain. Kalau disikapi dengan khusyuk itu berbahaya. Dihadapi dengan hanya dengan kita itu khusyuk itu berbahaya. Di pembukaannya kitab I'anatul Thalibin ya, kan ada contohnya 2 orang. Satunya itu yang dia itu bodoh tentang agama tapi ahli ibadah, khusyuk gitu, sering ke masjid jamaah terus, dengan satu orang lagi yang dia itu ahli maksiat tapi dia itu alim, mengerti Allah itu ada. Dia meyakini Allah itu ada tapi dia nggak kuasa kan, atas kehidupan sekitarnya yang mengharuskan dia minum minuman keras misalkan, atau dia pelacur misalkan, dia nggak kuasa itu, kekuasaannya untuk nolak itu nggak bisa dia. Iya. Tapi dia tahu kalau Allah itu ada. Dites ada 2 imam tadi, ya jelas bagus yang ahli ibadah, dia pasti ahli surga. Satunya nggak terima, ya jelas orang yang alim karena dia mengetahui ilmunya Allah gitu. Hanya di eksperimen dia datang ke masjid terus ngomong gini, secara kasarnya gini, saya nggak bisa nirukan persis, katanya gini, dia jadi pangeran, pura-pura jadi Tuhan. Hei anak Adam, hei itu anak Adam, wis tak sepuro kon dosa-dosamu, pahalamu wis tak kayak nang surga kabeh misalkan, kamu sudah tak ampuni, ibadahmu sudah tak terima, wis cukup kasih sholat maneh gitu. Dia masih sholat nih Pak, misalkan tahiyat awal nih ya, langsung jingkat, hure aku gak usah sholat duhur maneh, misalkan begitu. Iya. Saya cek ada kok di pembukanya yang Thalibin. Nah, ngomongnya tapi dari kiai tadi, dia tetap percaya Pak karena tidak punya ilmu, gitu kan. Terus di case kedua yang minuman keras tadi itu juga sama, diperlakukan sama, hei, wes apa-apa kon, sama dengan kata-kata yang sama. Dia marah-marahnya tidak mungkin Allah itu punya zat seperti makhluknya, kok bisa ngomong kayak gitu. Dia karena punya ilmu loh Pak, tidak mungkin Allah itu menampakkan suaranya. Dan meskipun ada, saya tetap akan sholat gitu, istilahnya seperti itu, saya tetap ibadah. Makanya dia itu tidak mau minum-minuman keras itu di tempat-tempat yang jelek. Dia di anaknya itu, dia di masjid Pak, minum-minumannya di masjid. Dia itu tetap ada rasa kepingin dapat ridhonya Allah, karena saya itu tetap ada gantolannya hati gitu loh, menyesal gitu. Kalau ada wujudnya Allah tetap ada, tapi saya nggak kuasa ini. Memang kuasa kita apa memang sebagai manusia nggak ada. Gitu. Semuanya karena untuk minubillah. Akhirnya dia marah-marah, kok ada kayak gini. Berarti yang membuktikan case yang kedua ini, yang orang alim ini lebih utama Pak. Kita tetap bisa melakukan maksiat pasti. Nggak ada yang nggak bisa maksiat, tetap maksiat. Karena kita makan karena bernafas. Ya. Kalau meningkatnya iman itu sendiri, apakah bisa dipantik dengan berbuat baik, atau iman itu bisa menurun dengan berbuat buruk? Loh,
logikanya gini, kita kan nggak tahu nanti itu seperti apa. Yang penting kan niat. Niat itu kayak jemparing, istilahnya bahasa kitab jenggot itu jemparing, anak panah. Anak panah itu kalau kita itu persiapkan dengan baik, misalkan mata panahnya kita asah dengan baik, niatnya kita ikhlaskan karena Allah, misalkan berbuat baik itu Pak ya. Entah itu hasilnya seperti apa, kena target, enggak kena target, kita sudah berniat dan mau melakukan yang kebaikan. Selesai. Jangan terlalu difikirkan. Masalah iman naik, tidak naik, itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Yang penting kita kan berusaha untuk mencari ridhonya Allah, cintanya Allah. Itu kan cukup sudah Pak, nggak usah terlalu difikirkan. Difikirkan malah ngeluh. Itu kan jadi bukan wilayah kita. Efisiensinya ini merujuknya ini atau sesuatu yang terpentingnya ini pada tu'minu billahnya ya. Iya. Target bukan kita kan soal itu. amar ma'ruf dan nahi mungkarnya ya. Iya. Jadi tu'minu billah punjernya ini di sini ya berarti ya. Iya, iya. Orang mungkar ya. Dia itu mungkar terus kan ceritanya Pak, dia membunuh terus. Tapi dia belum syahadat, tapi di dalam hatinya dia itu ngomong, aku itu percaya ada pangeran, mau bertobat. Ya ke 99 yainya ngomong 1 sampai 99 itu yainya ngomong kamu masuk neraka, ahli neraka. Ke 99 pun dia itu tetap yainya ngomong kamu ahli neraka karena kamu membunuh. Mungkar terus. Ya, ke 100 dia juga ngomong gitu. Harapannya ke 100 ini dia ngomong kamu nanti bisa bertaubat, tapi tetap kamu ahli neraka. Ya dibunuh, mati juga. Tapi perjalanan menuju ke 101 entahlah itu bilangan aja Pak ya. Tapi dia meyakini saya tuh pengen bertobat, Allah itu eksis. Akhirnya dia mati di tengah jalan. Raqib Atid kan royoan, Raqib Atid ini royoan, malaikat yang baik dengan yang jelek itu royoan. Dia masuk Islam tak masuk Kristen, gitu kan? Iya kan, bingung kan Pak ya? Nah itu. Hanya kan dia masuk surga atas izin Allah kan, karena dia percaya ada satu aja, dia percaya kepada iman kepada Allah cukup. Esensinya kan itu mungkin. Jadi untuk lebih lanjut ya, iya. Dimana tadi secara definitif, Pak, itu secara iya ya. Santai, kita sambil nyantai biar nggak terlalu tegang. Jadi secara definisi seperti itu tadi itu personal ya. Tapi di dalam Islam itu kan ada anjuran amar ma'ruf nahi mungkar. Ada. Itu berarti kan keluar diri. Kalau itu tadi kan di dalam diri gitu ya. Kita bisa istilahnya kontemplasi kayak gitu tadi. Lah terkait ajakan itu ya, misalnya mengajak orang di luar diri kita, kalau itu kan untuk diri tadi ya. Nah, oke. Gimana? Kemarin juga mahasiswa tanya tadi belum selesai. Iya. Dia itu karepnya itu Pak ya. Karepnya itu nggak sholat. Karepnya dia nggak sholat. Dia itu nggak mau beribadah, nggak mau sholat, cukup saya berbuat baik aja. Mungkin agak melenceng, tapi tadi belum selesai ceritanya. Ada salah satu mahasiswa, banyak mahasiswa. Intinya itu dia malah menganalogikan kekasih Allah itu kayak saya Siti Jenar, nggak usah sholat, gitu. Karena tetap cinta aja cukup. Ada satunya ngomong ya tetap harus sholat, gitu. Dia menghalalkan segala cara, akhirnya yang menang itu argumennya yang nggak usah sholat cukup. Di forum itu tadi. Di forum itu, saya jawabnya ya enteng aja. Jawabnya enteng aja. Semakin tak jerumuskan biar dia berpikir. Saya tidak pernah Pak ngajak itu ayo sholat, ya dengan sikap kan ya. Iya. Tapi intinya saya kepingin ngarah-ngarah usul. Cuman kan yang dihadapi macam-macam. Iya. Ini mahasiswa yang dia itu sudah hafal teks, dia itu ahli pondok. Sekarang itu logikanya dia terbentuk. Oh tadi yang pertanyaan tadi yang anak pondok. Iya, dia itu yang sudah anak pondok. Yang penting berbuat baik, gak usah sholat itu tadi anak pondok. Terus dia itu belajar filsafat mungkin di kuliahnya. Mungkin nggak tahu, dia tuh mungkin lihat sendiri atau gimana. Mempelajari. Kebanyakan kan anak-anak YIN kan gitu tuh Pak. Gak usah sembahyang pokoknya anu ae. Gak usah kaji, aku tak apiki tonggoku, kan prematur. Dia tak jawab gini. Andaikan kamu nggak sholat, ya, andaikan raimu gak sholat, pangeran lo gak kalong apa-apa. Bahasa Jawa nih gitu. Sak dunya gak sembahyang, pangeran tetap wujud, tetap perkasa, tetap Rahman Rahim, tetap cinta, gitu kan. Akhirnya mikir, oh iya, dia itu bukan tanya
tauhidnya, kalau dia ngomongnya tuh ngomong akidah, seberapa penting sih sholat itu bagi dirinya. Itu ada kayak gitu mahasiswa saya, kayak gitu ada, pikirnya kontemplatif kayak gitu Pak. Dia tuh mau mikir terus, senengannya baca, senengannya tapi belajar sendiri. Gak usah sholat sekalian tak gitu kan, gak usah sholat-sholatan, percuma kan sholat, malah riba tak gitu kan, sekalian ya Pak. Gak usah sedekah-sedekahan. Pada waktu itu ono sing dodolan kerupuk real Pak, real dodolan kerupuk, satu kerupuk 10.000. Kan Kak Jawa, iya Pak aku pengen ini ya. Dia masa itu perbuatan baik kan Pak ya. Itu riba menurutku. Hanya 10.000 dia mengharapkan surganya Allah yang tak terbatas. Riba kan nganak-nganak nur. Salat titik aja njaluk surga, riba kan. Kesuwen. Ketemu orang-orang kayak gitu musuh kayak ngene iku lambelek Pak. Ngajaknya nggak sama. Dan rata-rata mahasiswa seperti itu. Nggak bisa kita. Kalau Ustaz Dasat yang ditanya Sujotejo itu ya, kunci ibadah itu sholat. Nggak kena Pak. Nggak ngenek, nggak mancep nang ini arek-arek. Terserah saya kan, misalkan runcingnya tadi itu jemparing mau panah-panah itu mau runcingi. Diruncingi kan ya, tak persiapkan mungkin posisiku misalkan. Pokoknya kan tujuanku niatnya, yang penting niat Pak. Niatnya. Niat. Akhirnya sholat. Akhirnya dia sholat akhirnya. Sholat. Anaknya gak tahu sholat belas itu ya sholat. Sensor lah itu sensor. Oh, sekarang sholat dia. Sholat, gelem wudu, mbok wudune cara ya apa? Mereka tuh haus, ada yang haus, ada yang dia tuh ngerti tapi sok-sokan ngerti. Karena lihat YouTube mungkin ya. Iya. Atau lihat kurang tuntas dengan yainya kan bisa. Memang kita tuh butuh orang yang membuka perantara untuk biar dapat ridhonya Allah. Siapa kita Pak? Kalau nggak tanpa guru itu nggak bisa. Nggak tanpa Nabi Muhammad kita nggak bisa menyentuh ridhonya Allah, itu nggak bisa. Dengan ibadah kita ini nggak bisa, dengan sholat kita nggak bisa. Itu dengan logikanya gini. Misalkan saya sholat terus Pak ya, 60 tahun. Nah surgaku kan lebih dari 60 tahun. Apakah pantas 60 tahun dengan selama-lamanya ini masuk surga? Kan nggak pantas. Karena kita berbuat mungkar, akhirnya kita dimasukkan surga, dimasukkan neraka dulu. Kan misalkan dibalik surga dulu, marung mlebu neraka ya Pak. Oke. Mu'tazilah jelas kalah masalah debat kayak gini, jelas kalah. Nggak bisa dilogika memang. Iman ya. Itu untuk orang yang mau menggunakan akalnya ya, orang yang mau belajar tasawuf gitu ya tadi. Tapi kalau ketemu dengan yang lain, tapi hanya dia tidak ke arah berpikir, tapi dia tidak mau sholat gitu. Ajakannya sama atau iya Pak, ajakannya tergantung. Jadi gini, atau tidak perlu mengajak. Ini berbahaya tapi Pak ya, berbahaya. Yang menggerakkan kita itu kan sebenarnya Allah. Saya kan tidak tahu orang ini cocok dituturi takdir. Pak Yai itu kan dia kan kalau dipahami masyarakat itu dia itu yang mengajak kebaikan. Dengan dia itu pernah cerita ke Pak Fatoni. Mereka itu mengajak kebaikan di panggung. Itu kan dia itu Pak Yai-nya itu dia itu ceramah ya, ngajak. Kayak saya Pak Yai itu bukan begitu. Orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan dalam artian seperti sifatnya Rasulullah yang ketiga nggak sadar, tabligh. Kalau Fatona kan cerdas ya, tabligh ini menyampaikan apapun di depannya ketika dia itu salah, ya tetap disampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya cara, gitu. Dengan cara yang sebaik-baiknya cara. Kalau bisa dengan cinta, dengan cinta. Anak-anak kan awal-awal Pak ya, saya nggak pernah nyuruh sholat. Sudah tahu nyamannya bersikap dengan misalkan jenengan misalkan Pak, orang sibuk misalkan, orangnya itu bekerja sibuk di pasar misalkan, jenengan suruh sholat, dia jelas nggak mau. Yang Nabi dulu ya ngajar menyampaikan agama kan nggak langsung terang-terangan, pelan-pelan dengan sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi itu dia itu memberikan sikap, menyelesaikan masalah sosial dulu, baru dia ngajak gitu. Ketika Hajar Aswad jatuh, nggak ada perintah agama suruh nyancang ujung-ujungnya itu terus
bareng-bareng pemuka-pemuka agama untuk meletakkan kembali, kan tidak ada ajaran seperti itu. Dia kan sifatnya itu menyelesaikan masalah sosial dahulu, baru diajar gitu kan. Dia butuhnya apa? Anak-anak mahasiswa ini ketemu orang miskin, butuhnya apa? Kan sudah jelas. Butuhnya ini, yaitu tujuannya, impactnya di situ, fungsi kula di situ, ajaknya itu ke situ. Nggak mau, berarti kan menyampaikan, meskipun dia nggak sholat, dalam hati aslinya yang gerendel. Tapi masa ya saya itu kuasa untuk mengubah hatinya? Kan nggak kuasa. Ya tetap dengan sikap. Momen-momen ketika dia momennya itu kan hati kan nggak pasti jelek terus loh Pak. Pada hati dia itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu tak masuki. Sholat itu saja sebagai gak butuh, baru dia kena. Gitu. Tapi kalau di dalam Islam kan ragu-ragu itu nggak boleh ya? Bagus ragu-ragu. Nabi Ibrahim ragu-ragu. Allah itu seperti apa sih? Tuhan itu seperti apa sih? Nggak ada nama Allah dulu itu ya Tuhan gitu Pak. Spesifik al-takrif itu kan Pak, Yahunya Tuhan gitu ya. Ada ketemu patung, dia ragu-ragu dulu prosesnya itu Pak. Ya nggak langsung ketemu. Oh bintang, cuilik ya. Kalau bulan, bisa tenggelam ya. Ganti matahari, oh matahari Tuhanku, ya bisa tenggelam juga. Mana yang layak jadi Tuhan ini? Dia ragu-ragu. Dia kan lahir di dunia non Islam semua, ayahnya pakde-pakdenya kan non Islam semua, penyembah berhala semua. Jelas dia ragu-ragu. Nggak mungkin langsung Allah gitu. Yang dihargai kan prosesnya itu Pak. Kita itu seberapa sungguh-sungguh mencari ridhonya Allah itu. Tapi kalau di dalam keraguan itu tiba-tiba nanti itu kan berproses ya. Nah, tapi kalau dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang buruk, ketika keraguan dia kalau tadi kan dicontohkan akhirnya mencari terus kan. Nggak mungkin buruk terus. Dia tersesat terus tanpa ada petunjuk. Justru Pak ya, ketika dia berbuat buruk, pasti nanti itu ada satu cahaya yang masuk dalam hatinya. Dia nggak tahu kalau itu perbuatan buruk kalau nggak menemukan cahaya dulu. Nggak mungkin Pak, nggak masuk akal. Orang itu misalkan ya, dia PSK. Ya, kita ngomong aja PSK, pelacur lah, kasar-kasarannya. Nggak mungkin dia 60 tahun sampai umur 60 tahun itu iclik terus ya. Ya jenuh lah. Di situ dia akan hati kecilnya ngomong sampai berapa lama lagi saya seperti ini. Sampai berapa tahun lagi saya seperti ini. Dia harusnya tahu kalau ini salah. Menangis sih kunang hatinya. Butuh orang yang mau menarik. Tugasnya orang yang soleh tadi itu, yang dicintai Allah. Tadi kan assalamualaika, jawabannya assalamu alaina wa ala bidilai solihin ya. Jangan ke saya saja, ke orang-orang yang soleh ini loh. Yang anak cucu Adam yang soleh ini loh. Gitu kan. Padahal kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kok Nabi kok cinta kita? Gitu kan. Saya definisikan orang yang berbuat baik itu orang-orang yang soleh. Tiap hari kita sebut assalamu alaina wa ala bidilai solihin. Kalau di situ tadi proses amar ma'ruf nahi mungkarnya dari jenengan ini, apakah ada menemukan tantangan? Gimana? Tantangan. Contoh, saya sudah berbuat, tapi itu tak anggap. Jadi tidak hanya di dalam diri, tapi juga kayak misalnya pertentangan dalam hati, pertentangan. Buat apa sih saya rela ya? Buat apa sih saya rela sibuk-sibuk mengeluarkan tenaga untuk ngopeni wong-wong gitu ya, ngopeni arek-arek gitu ya? Kan itu urusanku. Iya kan bukan urusan saya. Buat apa susah-susah? Ketika dia selesai dengan saya, misalkan hajatnya terpenuhi, toh dia akan meninggalkan saya, ngono kan Pak ya? Iya, tantangan seperti itu. Bahkan ada yang setelah dia itu kebutuhannya dengan saya itu hilang, di belakang jelek-jelekan saya ya banyak. Dulu ya pertentangan hati. Ya dulu karena masih muda. Buat apa sih bersusah-susah payah? Ternyata itu kalau kita kembalikan, kalau konsekuensinya sudah menyaksikan, sudah syahadat gitu ya, saya itu tidak Tuhan selain Allah gitu ya Pak ya, ya sudah, ridhonya Allah itu kembali lagi. Kadang-kadang yang melemah langsung Pak, ada apa contohnya, kita iman saja tanpa ada ujiannya percuma. Kok cik enak ya kan, ngomong dengan istilahnya. Aku ngomong aku percaya Pak ya. Justru dengan cobaan itu semakin dekat gitu. Tanpa saya sadari. Ternyata saya juga dibimbing gitu. Enggak paham.
Dan biasanya itu terlihat. Nyun sewu Pak ya. Nyun sewu. Oh, orang ini masih bisa dibina. Orang ini nggak bisa dibina, itu terlihat. Dia itu apa? Auranya. Istilah bahasa Inggrisnya ya. Atau Sense of belonging. Saya itu istilahnya itu sense of belonging. Oh iki kena tak bina iki. Ngono. Oh iki gak kena iki, angel iki. Belum waktunya. Belum waktunya. Ketika waktunya, oke, gitu. Ini enggak bisa di ya apa ya Pak ya? Ya apa? Ya setengah niku lah. Iya. Tapi semuanya tetap baik. Pasti baik. Semuanya akan menuju ridhonya Allah. Kalau dampak yang dirasakan? Ngomongkan dampak ya. Ini kan satu masjid tadi itu ya, ngomong gini. Wis gak usah sembahyang. Masku lo ngomong ini. Wis pokoknya kerja dilakoni kerja iku ngono. Gitu kan? Iya. Asli kemarin itu bilang begitu. Ya kemarin. Dituturi mbak masnya. Gak usah mikir aneh-aneh. Ini berbahaya, Pak. Orang yang alim tapi dia itu khusyuk ya. Tapi dia itu karena orang itu berpikirnya itu akhirnya gak sembahyang, ngono loh Pak. Gak sholat. Kan sulit. Iya. Sebagai kerja, ya bener kerja, bagus kerja. Kalau kita nggak kerja, uang pasar itu nggak kerja, kini ya kelaparan, ngono kan? Ya penting. Tapi ini ujaran seperti ini dampaknya, implikasinya berbeda-beda. Akhirnya mikir. Akhirnya mikir, apa bener ya kayak gini? Iya kan? Apa bener kayak gini? Ternyata nggak seperti itu. Orangnya itu macam-macam. Implikasinya kan macam-macam. Kemarin saya pernah cerita ke Pak Faton ketika perjalanan pulang ya di perempatan merah itu loh Pak. Iya. Kan ada lampu merah. Ketika lampu merah saya harus berhenti. Tapi yang sebelah sana dia hijau, dia lalu lalang, jalan aja. Kehidupannya seperti itu kan, ketika kita nggak punya rezeki, orang yang lain dapat rezeki. Ketika tukang es masa musim hujan dia nggak punya rezeki, gorengan oleh rezeki. Iya kan? Tapi ada yang implikasinya orang yang dia itu nggak berpikir tentang dirinya sendiri, tapi rezekiku untuk umatku nih. Justru dia itu malah berlimpah. Meskipun dia itu orang miskin, anggapnya dia orang kaya. Kuasanya pangeran di situ. Atau nggak harus ini wes, nggak usah ngenteni lampu hijau, merah, kuning, hijau. Ketika kita di buminya Allah, misalkan di Putuk Gragal kemarin saya daki sama teman saya itu di belakang itu. Masa ada konsep lampu kuning hijau di sini. Semua jalan bebas tak lalui. Ya seperti itu rasanya. Implikasinya di hidup saya itu gitu. Semakin manfaat kita semakin besar, enggak ada. Ya tadi itu kayak ambulan itu ya. Ketika lampu merah dia tetap jalan aja rezekinya. Dia tetap lewat, semuanya minggir. Enggak hanya orang itu kan berkendara. Dahsyat berarti ya dampaknya ya. Dahsyat. Ambulan terus apa itu jenenge itu pemadam kebakaran. Oh ya gitu. berarti ambulan itu karena dia mementingkan kepentingan orang lain, jadi nggak kenal hijau, kuning, merah ya. Jalan terus. Semuanya itu tiap langkah itu dibimbing sama Allah. Bahkan di hal-hal yang tersulit pun dapat petunjuk gitu. Atau mungkin ini ya jadi habluminan nas gitu ya. Iya. Belum nanas. Enakan orang yang seperti itu orang yang soleh Pak. Enakan. Meskipun dia melakukan maksiat, bukan berarti dia maksiat atau ditafsiri gitu Pak. Iya. Ya enggak. Iya. Konsekuensi kita karena sudah punya nafsu, karena kita makan ya berbuat maksiat. Kita makan pun ya karena kersane pangeran. Ya kalau ketemu di mana-mana orang seperti jenengan gini kan enak gitu ya. Enggak loh. Jadi banyak yang lebih alim Pak. Opo yang ini? Ya enggak gitu juga maksudnya ya. Loh, orang yang berjuang demi anak istrinya, tukang di rumah, itu ya satu-satunya profesi yang diciumi Rasulullah, tangannya. Kita, guru, ya atau ulama, atau tidak pernah dicium tangannya. Sing ngapal itu Pak ya, diciumi ngapal karena ini tangan-tangan surga. Dia nggak pernah menyentuh air wudhu, tangannya nggak pernah menyentuh tasbih, tapi diciumi tangan yang memperjuangkan bermanfaat bagi keluarganya. Cukup gitu. Diri kita terserah lah. Yang penting anak keluarga oke. Orang di sawah itu kan gitu.
misalkan profesinya sawah, di sawah Pak gak sing nanam padi, ya kita kelaparan. Berarti kan dia membawa misi besar agar orang itu tetap beribadah. Berarti sebaik-baiknya ibadah apa? Orang yang bekerja. Tidak harus khusyuk tadi yang saya bilang dek masjid khusyuk, berbahaya. Ketika dia berbuat maksiat, orang anggapnya wah aku kudune gak apa-apa ya. Kan begitu kan berbahaya loh, Pak. Nah, kalau kapalnya gitaris itu dia kan kapalan juga tangannya. Gak ngurus, yang penting dia niatnya baik. Dia bekerja ngamen misalkan ya, dia untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Gak ngurus, Pak. Kalau saya mohon maaf kalau keliru ya. Keliru. Aku ya keliru kayak ini. Kalau main gitar itu gimana? Oh, konteksnya agama gitu. Iya. Bermain musik itu haram. Iya. Itu gimana akhirnya? Iya. Katanya kita kan melakukan sesuatu yang beririsan-irisan gitu kan. Gimana itu? Agak rumit lagi ya menyikapi gitu. Lebih berbahaya lagi. Alat musik yang dimainkan tetangga kita yang dia kelaparan. Alat musik ketika sendok ketemu piring yang nggak ada nasinya. Kita kan nggak peduli, katanya Rumi ya, bukan kata saya. Katanya filosofis, katanya orang filosof itu, filosofnya Rumi, lebih dahsyatan dosanya itu lebih dahsyat orang kita membiarkan tetangga kita yang kelaparan. Misalnya ini dolanan sendok ambek garpu nang piring loh, Pak. Bermain musik gitu aja kok. Kan dia juga untuk nafkahi, ada yang dinafkahi kan juga bermanfaat. Mata kita kan matanya nggak boleh mata sebelah mata. Lihatnya ya harus ke dalam. Jadi itu ya pentingnya ilmu ya, harus banyak kita gitu ya, menghargai orang lain, banyak tahu, banyak bisa bersikap melihat kehidupan gitu ya. Dengan ilmu kita diam saja dapat pahala. Tadi contoh lihat kok nyebut merek aku ya, mahasiswa kok sudah haji, saya kok belum. Sejak itu sudah dia itu dianggap niat proses pergi haji. Hajinya sampai dia haji, bahkan ketika dia pulang haji pun dia punya niat lagi misalnya, terus gitu. Ibadah itu kan enak gitu. Iya. Nggak punya uang, uangnya untuk pergi haji nggak ada, karena dia misalnya punya jamaah untuk ngopeni anak istrinya atau untuk sekedar naktir kopi temannya, itu sudah melebihi, Pak, melebihi. Makanya kan ada sunnatur Rasul, ini sunatullah. Kayak gini nih sunatullah. Logikanya Allah yang tahu, kita nggak tahu kayak gimana. Pasti kontroversial, pasti malaikat aja yang lurus-lurus itu protes. Aslapo sih ngemai nafsu nang iki. Ya mending nang aku. Nah, kalau saat ini itu kan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan sifatnya lebih universal ya pemikirannya itu ya. Jadi kayak kita berlomba-lomba untuk menang juara sains dan pokoknya visi-visinya itu universal ya, nggak religius gitu ya. Untuk saat ini semakin kesini semakin baik. Jadi visinya itu lebih ke universal, jadi tidak ke religius. Kalau dulu kan visi misi itu banyak yang ditanamkan nilai-nilai religius zaman Jajah Dewantara. Iya. Jadi misi-misi religius itu ditanamkan di dalam pendidikan kita. Nah, tapi kalau sampai saat ini kan semakin kesini itu visinya ini semakin blur gitu loh ya, menurut religiusitas itu. Nah, apakah menurut panjenengan dengan perkembangan lembaga pendidikan saat ini itu masih memiliki peran besar dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar ini? Dan juga tu'minu billah lah. Oke, wes. Misalkan ngomongkan ini konteksnya dia itu amal ma'ruf nahi mungkar ya. Kita meninggalkan misalkan anak-anak kan di sekolah kan paling rentan kan pornografi misalkan. Kan ada undang-undang pornografi gitu Pak ya. Aku gak seneng sebenarnya undang-undang pornografi itu. Undang-undang hal-hal yang sensitif tapi justru jadi undang-undang. Nah, terlalu ya Pak ya ngomongnya ya, terlalu normatif akhirnya tadinya.
peraturan ini akhirnya membuat kita normatif kehidupan kita, gitu. Sepatnya normatif. Oh gitu. Andaikan ya undang-undang. Nah, soalnya begini, tadi kan saya kan sudah ngomong begini. Ayam itu desainnya dia suka eker-eker peceren karena di situ ada bahan makanan. Andaikan manusia eker-eker peceren kan nggak seneng Pak ya. Nah, oke, undang-undang pornografi misalkan, saya lihat bantal, terus aku nafsu, apakah saya kena undang-undang pornografi? Kan sekarang kan ada Pak orang wibu itu lihat guling dia nafsu, menikahi guling untuk gambare apa arek wibu-wibu itu untuk gambare sapa lah anime, kena pornografi deh, kan gak logis, gak relevan. Aku ndelok tembok misalkan, aku nafsu aku iki, marun tak video Pak ya, aku bermesraan dengan tembok tak upload, ya aku ono duwe nafsu birahi nang tembok, apa kena undang-undang pornografi? Nah, pendidikan kita itu konyol. Konyolnya di situ. Semakin peraturan semakin banyak di sekolah kan rules, peraturan penting karena kita nggak bisa berlogika, masih anak-anak SMA, butuh tuntunan, contoh yang baik oleh guru-gurunya yang menunjukkan ini loh yang baik. Nah, tapi ketika jadi peraturan yang saklek, yang tadi itu kan pornografi misalkan, kan konyol. Kan di Jepang kan sekarang kayak gitu Pak, menikah dengan bantalnya apa sih, menikah dengan tokoh wibunya gitu. Apakah itu masuk pornografi? Kan tidak ada. Tapi ini kan merasakan. Ada peran berarti ya lembaga ya, walaupun yang sudah semakin blur gitu ya. Peran. Jadi kalau kebenaran, istilahnya itu kebenaran sejati, truth ya, bahasa Inggrisnya truth. Itu ya kita nggak boleh kita itu menolak itu. Misalkan kita disuruh sholat ya sholat, Allah itu wujud ya wujud, nggak ada kaitannya dengan apa-apa ya, dia berdiri sendiri kokoh tanpa ada tendensi kemana-mana. Beda dengan right, hak, kebenaran yang kita bisa tendensikan ke yang lain. Misalkan contoh, saya kan penelitian saya kan terkait lingkungan Pak Fatoni ya. Bagaimana sih lingkungan ini harus dijadikan, dilestarikan? Saya kan harus punya etik, harus punya alat untuk agar logika pemikiran, agar kita itu care dengan lingkungan. Itu namanya right, bukan truth. Karena dia baru hadir. Dulu-dulu kan ditebangi semua, nggak ada undang-undangnya. Karena saya punya logika berpikir ethic of care, kita peduli dengan lingkungan, sama hanya dengan kita peduli dengan anak kecil yang nggak punya akal. Orang tua kan care dengan dia, sama juga begitu, saya juga care dengan lingkungan. Jadi punya undang-undang, punya right yang sama, punya hak yang sama. Kalau truth beda. Nah, truth ini harus diajarkan di sekolah. Sifat-sifat wujud, sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat muhalnya Allah. Jadi membantu matangnya berpikir. Iya, tekstual. Jadi kan ada di kitab Ummul Barohin, Ibu Barohin. Barohin itu apa? Karena ada bayani, ada irfani, ada burhani. Jadi ada tekstual. Kita tuh belajar di sekolah itu tekstual. Ketika sudah dewasa kan sudah lulus tuh logika yang kita asah. Irfani. Setelah irfani sudah lulus Pak ya, misalkan ya, sudah logika kita sudah mateng. Meskipun juga masih proses perjalanan juga. Iya. Kita kan experience dengan orang. Itu kan artinya kan burhani. Kita bersinggungan dengan orang lain. Kan di sekolah tidak ada, kan diajarkan. Itu proses. Ada tahapnya berarti. Iya, wajib ada. Tiba-tiba orang itu burhani, tidak mungkin. Prematur, nggak mateng. Iya. Kalau yang diajarkan di sekolah-sekolah ini apakah implisit atau eksplisit ya sebenarnya? Kan tadi jangan sebutkan kalau implicit. Lembaga itu membangun mental berpikir gitu ya. Nah itu berarti konsep berpikirnya ini ditanamkan secara kurikulum atau secara eksplisit? Ya harus terang-terangan. Berarti ada di nilai kurikulumnya ya? Iya. Tidak peduli nanti misalkan di kurikulum dan dicontohkan, harus terang-terangan. Kalau saya dulu kan kecil, ketika saya dimarahi nggak sholat,
saya nggak berani membantah karena orang tua saya sholat, gitu loh Pak. Jadi guru saya juga ngajak saya ke jamaah, guru saya jamaah, jadi imam. Nggak masuk kurikulum sih sebenarnya, tapi itu wajib diajarkan secara terang-terangan, bukan masuk riak ya. Nanti kan saya sodako, takutnya nanti riak, nggak begitu, maksudnya sembunyi-sembunyi sampai tangan kiri kita nggak kelihatan, itu nggak seperti itu. Justru harus diperlihatkan konteksnya sekarang. Soalnya tantangan zaman kita dulu nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok. Apa Pak? Media sosial. Boleh nggak aku ngomong tobut-tobut sudah berkeliaran guru gitu loh. Ya maksudnya terang-terangan, perbuatan baik ya harus dijelaskan terang-terangan. Yang penting kan hati kita, niat kita ya baik, nggak masalah. Gak ngurus gitu loh Pak. Ya entah itu dibilang riya apa enggak, gak ngurus gitu. Karena itu untuk pembelajaran. Iya, gitu ya. Masukkan kurikulum malah bagus. Karena misalkan dia umat Kristiani, yang diajarkan umat Kristiani baik apa ya, ya masukkan jadi kurikulum, malah seneng. Kalau bisa diwajibkan. Iya kan? Iya. Jadi ada di kurikulumnya sehingga nanti ketika pembelajaran itu lebih ada relnya gitu ya. Tekstual. Nanti urusan belakang dia experience dengan apa ya, biarkan berproses dengan sendirinya. Iya. Bekal kan harus ada, tuntunan. Nah, Allah tidak memberikan satu umat itu dibiarkan nganggur. Logikanya itu. Pasti ada wali di situ, ada kekasih Allah di situ. Misalkan zaman dahulu orang itu sukanya wayang. Ada kekasih Allah yang dia itu bisa mengikuti alur itu. Dengan Kalijaga misalkan, akhirnya dia membuat ngajak lewat wayang, kultur pewayangan. Itu kan dia juga syiar, diajarkan ajaran-ajaran yang baik. Secara eksplisit kan dia ngomong angkara murka dengan tokoh-tokoh pewayangan dalam cerita wayang. Terang-terangan Pak. Roma Irama, dangdut, ya ngajak langsung. Nyanyinya kan terang-terangan. Tapi pakai media. Media. Yang disenangi pada waktu itu apa? Tapi kalau ada orang misalnya ngajak tanpa media gimana? Ngajak tanpa media? Jadi misalnya kita jalan, ada orang ya, kita melihat dari jauh ya, melihat dari seperti Bapak. Bisa tapi sulit. Sulit ya. Contoh Pak. Saya tadi pagi kena istilahnya inner child sama teman jenengan yang belakang itu. Inner child. Ingat masa lalu, ketika saya disuruh sholat. Iya. Sholat, misalkan. Jelas gerundel. Iya. Tapi ketika ada narasi, cerita, ajakan atau peristiwa. Kalau sholat itu nanti itu seperti ini, kalau nggak satu seperti ini. Kan dengan sendirinya kita nanti sholat Pak. Kalau ada narasi yang berjalan. Kalau hanya nyuruh aja, nggak bisa. Harus ada media. Ya menyesuaikan dengan zaman. Tapi saya yakin Pak, tetap adalah orang alim atau orang yang soleh di sekeliling kita. Gitu. Dengan medianya mereka masing-masing, nggak tahu caranya gimana. Tetap optimis. Tetap optimis ya. TikTok itu lemah. Lemah dia. Buktinya masih sholat masih ada, orang yang di masjid juga banyak. Nggak masalah. Tapi apakah dengan dia install orang misalnya menggunakan itu sebagai media? Ya efektif. Sangat efektif. Caranya saja yang harusnya dikelola dengan baik. Kontennya. Oh, iya. Jadi harus menarik mungkin ya. Iya. Kayak tadi itu loh panah itu Pak. Panah itu kan alat. Terserah ya apa caranya, nanti ketika sudah melesat ya beres lah. Jangan dipikirkan, yang penting caranya gimana. Soal tepat sasaran apa enggak, terserah melesat dulu. Impact itu pasti ada. Nggak mungkin. Kita tuh mikirnya tuh jangan sebabnya. Mikirnya itu akibatnya aja. Mikirnya itu akibatnya, sebabnya terlalu filosofi kakean teori, gak seneng ya. Gerak ya. Iya. Gerak dulu ya. Kita nggak bisa melihat kenapa kok kita diciptakan misalkan miskin Pak ya. Nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang yang kaya yang tiba-tiba kaya. Nggak adil Tuhan kalau kayak gitu. Kalau lihat sebabnya. Kalau akibatnya ya sudah. Aku seneng karo wong Jawa. Tadi desain seneng karo orang-orang yang berkulit putih. Ya.
Orang kulit hitam misalkan, orang Zimbabwe sana ya gak seneng kulit kuning, gak seneng. Ya sudah desainnya, sudah akibat. Adanya Allah dulu kan sudah ada, itu sebabnya. Musabibal asbab itu Allah. Kita ya akibat. Apa semuanya akibat. Lek terlalu dipikir ya pusing. Kakek mikir terlalu filosofis, nanti terlalu filosofis. Dipusing ya. Kakek giringan. Cari materi. Oke. Kalau menurut jenengan sendiri, ya kalau melihat diri jenengan sendiri, introspeksi lah kita. Tuan jenengan bercermin. Iya, bercermin. Saya bercermin. Oke, saya bercermin. Jenengan bercermin. Nah, itu kira-kira di dalam diri Anda ini konsep amar ma'ruf nahi mungkarnya ini seperti apa? Maksudnya ini kebaikan dan keburukan di dalam diri Anda, keimanan di dalam diri Anda memandangnya itu seperti apa dari waktu ke waktu? Dari misalnya mulai bisa berpikir lah ya, nggak tahu itu SMP atau SMA ya, sampai sekarang. Tadi sebenarnya sudah saya jawab, Pak. Amal ma'ruf nahi munkar tadi kan begitu. Iya. Tadi kan definitif. Lah ini sekarang sekarang lebih ke reflektifnya. Kalau direfleksi, Pak ya. Sulit ya kalau memandang. Sulit memandang diri sendiri ya. Kalau direfleksikan amal ma'ruf nahi mungkar, perspektif saya sendiri ya. Ya di dalam diri, maksudnya di dalam diri. Dengan pengalaman, dengan gejolak, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau didefinisikan sulit, mungkin kalau dirasakan mungkin mudah. Nah, coba gimana? Tidak ada saya effort untuk tidak ada effort berlebih ya Pak ya. Hanya untuk melihat kekuasaannya Allah. Karena kita itu utamanya kan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Wong memang sifatnya seperti itu. Kita tidak ada effort lebih untuk kita itu berbuat baik. Jadi ya suatu waktu kita itu bersedih ya wajar. Tapi kalau kita mengelola emosi, mengelola hati kita, kekecewaan itu jadi barokah akhirnya. Ya butuh lah waktu. Ketika kita ketemu hal-hal yang baru yang si Ustadz itu kok sudah alim, banyak uang, misalkan tadi dulu Pak, haji bolak-balik. Saya introspeksi diri di dalam hati saya, apa yang saya nggak punya dari dia. Saya kan akhirnya membanding-bandingkan, tak kelola hati saya sendiri. Nah gitu. Terus itu kan perjalanan. Saya pikir sampai kapan kayak gini nih. Tiba-tiba ada jawaban. Saya nggak langsung atau gitu ada jawaban. Pokoknya kan mau berpikir. Kita kan manusia yang ulul albab. Simbolnya Uin Malang. Harus berpikir. Nek gak berpikir apa padha karo ketek lah ngono, Pak. Jadi kuncinya di berpikir itu tadi. Iya, kita harus punya berpikir pemikiran untuk introspeksi diri. Pemikiran untuk tujuannya apa sih gitu. Jelas kalau kita melihat, kalau dilihat nikmatnya Allah ya lebih banyak. Malu seharusnya. Kalau kita nggak berjuang di jalan Allah itu ya malu. Nah, terkait itu tadi berjuang di jalan kita malu. Pernahkah jenengan ini kerjasama dengan individu atau lembaga itu? Untuk kan berjuang jalan Allah itu tadi. Pernahkah bekerjasama dengan individu atau lembaga? Berjuang di jalan. Oh, minta bantuan ke lembaga lain maksudnya? Macam-macam, bisa didefinisikan macam-macam. Kayaknya nggak dipikir seperti itu deh Pak. Nggak dipikir seperti itu. Nggak ada pemikiran kalau ada ya dipakai. Kalau nggak ada ya sudah. Maksudnya kalau nggak ada dipakai, kalau nggak ada ya sudah. Iya. Maksudnya nggak pernah misalnya berusaha iya untuk berjuang itu Pak ya. Iya. Ya kan butuh logistik. Misalkan kita mau bangun masjid ya. Iya. Niat kita kan sudah kan niatnya bangun masjid ya. Masjid. Sejak itu kan kita sudah ada jalan. Oh saya mau pergi ke Surabaya. Sejak itu saya lihat GPS. Saya sudah niat dengan tulus. Saya mau bangun masjid misal. Ya. Jalannya Allah nanti yang menentukan. Biar nggak bingung ya. Kayak tadi kan kayaknya sulit ya. Sulit. Tadi ingin bangun masjid. Misalkan. Nah, apakah keinginan itu jenengan pernah mengajak seseorang, ayo bantu, saya punya keinginan gini, ayo bantu saya mewujudkan ini. Untuk individu atau lembaga? Enggak. Kan kalau nggak ada ya? Enggak. Misalkan ada pun saya enggak mau minta imbalan. Contoh, ketemu orang kaya misalkan, dia tak bantu. Saya enggak mau. Orang kayanya malah dibantu? Enggak, maksudnya begitu. Dia itu sebenarnya punya uang banyak. Iya.
Sebenarnya dia punya uang banyak, tapi merasa nggak punya uang. Punya uang banyak, tapi merasa nggak barokah. Oh, nggak barokah. Iya, nggak barokah. Dia itu punya uang banyak, tapi kok masih sambatan, loh Pak. Kurang aja gitu. Ya kurang aja. Melihat saya kok enak. Aman kok enak ya. Lanjut hati kudul. Bayaran iku luwih titik timbangane awakmu. Kemplok. Ini keliru, kualik ya, kualik. Tapi ketika dia ke saya, ya Pak ya, minta bantuan, sebenarnya dia ingin pencerahan. Dia sudah tahu, Dia tuh kurang yakin gitu aja. Butuh validasi, ya kan itu. Bantuan tenaga, harta. Enggak saya mintai uang apa balik. Contoh masih saya tadi Pak, orang tuanya kan kaya ya. Iya. Saya gini kan, gak usah ngasih-ngasih ke saya, nggak usah ngasih-ngasih apa-apa ke saya, nggak usah ngapa-ngapain wis. Saya ngasih yang kepingin dikasih saja. Saya nggak minta bantuan apa-apa. Bukan berarti sombong Pak. Misalkan dikasih ya nggak apa-apa. Tapi karena akhirnya niatnya melenceng. Tiap hari kan pertentangan gitu Pak. Nafsu itu kan gitu. Bisa aja Pak ngomong, aku sak ini. Enggak. Kan jenengan kan juga ya. Jangan Pak Fatoni. Jangan. Cukup iki dhisik ae. Okay. Pasti ada jalan. Terus cara Anda untuk menjaga sikap itu gimana? Kan kadang godaan-godaan itu datang toh. Nah sekarang Anda punya pemikiran seperti ini, bisa jadi kan entah sebelumnya belum punya pemikiran seperti ini. Untuk menjaga konsistensi itu gimana? Kayaknya nggak perlu dijaga deh. Gak perlu dijaga juga ya. Misalkan saya takut miskin gitu ya. Misalkan nanti uang saya tak kasihkan ke agama semua misalkan ya, di jalan Allah untuk bantu orang. Nggak ada maksudnya aku besok nggak makan gitu, nggak ada ketakutan seperti itu. Kalau yang lebih ke misalnya ngajak mahasiswa berbuat baik itu malah nggak tak ajak, tak suruh untuk nggak sholat, terus nggak usah sholat sekalian. Punya pemikiran seperti ini gimana? Prosesnya itu seperti apa? Ya prosesnya ya itu tadi dulu Pak, kan nggak bisa orang itu langsung kenal. Ya pelan-pelan dahulu, karakternya gimana sih? Kalau logikanya dia seperti itu, kita makani logikanya, ya enggak. Nanti logika dia yang tumbuh, saya yang mati. Ya kita lawan. Oh gitu ya. Kita kritisi perbuatannya itu benar apa tidak sih, kayak gitu kamu. Tapi saya maklumi. Jadi motifnya apa berarti? Motifnya ya karena contoh ya Rasulullah ya, dia pergi ke negara Taif, wilayah Taif ya, wilayah. Dia kan diantem sama watul sampai keleceran atau pelipisnya berdarah. Motifnya apa Rasulullah untuk berdakwah? Motifnya apa? Dia juga ngajak dengan kebaikan, tidak mungkin ngajak dengan marah-marah kayak aku, dengan menghina dia, jangan sholat misalnya. Pasti dia dengan baik, itu pun dia ditolak. Iya kan Pak ya? Oke. Nabi Adam juga dulu itu kan heran, Muhammad ini siapa ketika belum turun ke bumi. Dengan mengucapkan sholawat ke Rasulullah, cinta ke Rasulullah, permintaan dia dikabulkan langsung sama Allah, Nabi Adam maksudnya. Nabi Muhammad juga begitu kan, ke Taif itu tadi. Dia tidak menghardik kayak nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Lut misalkan, beri keadilan, dibinasakan. Fir'aun binasa, umatnya Fir'aun binasa. Rasulullah enggak, berikan kota Taif ini kota yang engkau cintai. Kan lebih indah begitu Pak. Dia akhirnya sekarang Taif ya semuanya muslim semua, karena Rasulullah refleksinya itu kecinta. Melihat orang yang nggak sholat, ya saya sebenarnya ya nggak benci, biasa aja. Kepingin dia itu sholat, caranya gimana ya terserah nanti itu yang ngatur pangeran. Pokoknya ada niatan juga cukup. Hati ya. Jangan difikirkan prosesnya gimana. Terus kita juga nggak bisa ngatur hatinya orang lain, kan nggak bisa. Yang kita aturkan di diri kita sendiri. Bahkan diri kita pun nggak ngerti kadang-kadang. Oh iya. Kok cik pede nih ngatur wong liya, ngono lho Pak intinya. Oke.
Jadi kita pasrahkan semuanya kepada Allah karena kita cinta. Motifnya itu intinya. Ketika kita cinta, kalau dia itu termasuk umatnya Rasulullah. Jadi yang mungkin kalau bisa saya tarik simpulan itu tadi menjaga pikiran gitu ya, berpikir kita yang penting mau berpikir, memikirkan banyak hal, bukan kebaikan, bukan keburukan, pokoknya intinya itu mau terus berpikir, berproses kayak boleh, gitu ya. Boleh seperti itu ya. Nah, sebenarnya saya berpikir Pak ya, buat diri saya sendiri juga, sekaligus mengingatkan diri saya sendiri juga, jangan-jangan saya juga melenceng gitu. Mengingatkan orang lain, jangan-jangan saya juga yang salah gitu ya. Cik kapan tesin. Iya. Kalau sastra itu bisa memicu ke sana? Oh, sangat justru sastra itu yang kunci gerbangnya. Kok bisa? Quran itu apakah sebuah peraturan? Kalau kita ngomongkan esensinya Al-Quran, kan masa normatif gitu, kan cerita. Sastranya itu yang tinggi, estetikanya yang paling tinggi. Semuanya itu kisah. Sastra kan alat untuk transfer sebuah kisah. Pedomannya nggak kayak undang-undang yang kita bayangkan harus seperti ini, kan enggak. Dengan sastra itu justru itu kunci dari segalanya, Pak. Karena sama seperti itu ya. Karena saya spiritnya seperti Al-Quran ya, kisah-kisah gitu ya. Menasihati dengan menyuruh, dengan memberikan contoh kisah-kisah Rasul-Rasul. Tak ceritanya nabi-nabi bisa ngarek-arek. Dia lebih bisa memahami dengan hatinya. Logikanya sudah kebanyakan pikiran, kebanyakan bacaan, mereka mahasiswa sudah pinter-pinter, tapi hatinya kan masih hampa, nggak pernah diberi makan. Oh, jadi dengan ini juga sempat mengenalkan sastra, meminta anak-anak membaca sastra kayak gitu berarti? Iya, dulu kan saya kan dosen sastra itu Pak, ketika awal-awal belum jadi pendidikan bahasa Inggris ada sastranya dulu, kurikulumnya. Saya apresiasi, saya kritik sastra, ngajarnya diarahkan ke sana ya. Iya, saya baca novel, anak-anak tak suruh baca novel. Saya refleksikan, saya analisis. Sisinya yang humanis yang mana. Saya tidak pernah ngajak langsung gitu, tidak pernah. Lewat begitu. Sosial dulu. Jadi sastra itu bisa menjadi media, salah satu media dakwah kayak gitu ya. Jadi ada spiritualitas di dalam karya sastra berarti ya. Dulu di Baghdad ketika terkenal 1001 Malam, yang terkenal kan siapa rajanya siapa Pak? Kan ada Abu Nawas, dia kan dakwanya lewat sastra, sikapnya kan lewat sastra. Dia terus zamannya siapa? Lewat sastra. Siapa ini? Si Sunan Kalijaga tadi kan pakai sastra juga, pendekatannya kearifan lokal tadi itu, pakai wayang, pakai media wayang ya. Dan berhasil semua di tanah Jawa kita berkat jasa beliaunya orang alim itu, ya kita juga terdampak sampai sekarang kan. Kalau andai kan dulu Sunan Kalijaga dakwahnya itu pakai kekerasan, apakah seperti ini? Ya belum tentu juga. Yang sudah terbukti kita masuk Islam lewat sastra, lewat pendekatan media tadi itu. Jadi walaupun di pendidikan kita itu tidak mewajibkan membaca karya sastra, yang penting kita mengenalkan aja ya. Ini loh karya sastra, coba dibaca kayak gitu. Iya, kita pantik. Ini loh, kita apresiasi. Sastra ini kita apresiasi. Walaupun nggak jadi sastrawan, kurikulum ya, maksudnya nggak masuk di kurikulum lah. Karena ada di negara-negara yang lain itu ada yang mewajibkan harus selesai membaca berapa novel. Oh iya. Sastra. Tapi kalau di Indonesia kan enggak ya? Enggak, tapi begini, Nyun Sewu. Sastra di Indonesia itu, kalau perspektif sastra Inggris, saya kan bahasa Inggris. Iya. Boleh lah ngomong ya, perspektif boleh. saya ya. Kompleks, terlalu kompleks justru. Kompleksnya? Ketika dia anak-anak, ya, sastra sudah diajarkan, diberi cerita rakyat. Cerita rakyat ya, akulturasi banyak loh Pak. Di daerah Indonesia sendiri sudah ada cerita. Terus dari agama kita ada cerita, dari orang Barat juga ada cerita ke situ. 3, Cina mungkin ada juga ya, dari Cina juga. Karena kita kan jalur perdagangan ya Pak ya, mungkin ya dulu. Iya. Ketika dia dewasa, ada cerita kekinian kayak apa itu?
dulu kita itu Pak, ada apa dengan cinta itu Ada Apa novelnya. Dengan Cinta. Dulu ketika SMA. Kan ada novel seperti itu. Terus ketika kuliah kompleks, ada si Habibur Rahman Ar-Rasyid itu apa? Ketika cinta bertasbih. Kompleks sudah Pak, wis kompleks. Jadi Terus santai aja. kuliah Great Gatsby dulu misalkan. Sastra asing masuk. Sudah terlalu kompleks kita itu. Justru malah luar biasa. Nggak tahu ya anak sekarang kayak gimana. Refleksi saya. Oh, oke. Tapi mungkin bentuknya aja yang berubah. Kalau dulu itu novel karena kita jarang melihat bioskop. Kalau di pondok kan nggak boleh. Ya. Kalau sekarang mungkin film, Netflix sudah ada, HP sudah ada. Oke. Jadi lebih Bentuknya ke cerita berubah. ya. Ke cerita. Ke ceritanya. Jadi ingat Pak Budi Dharma bahwa manusia itu homo fabulan dan homo ludem. Iya. Suka bercerita dan juga Suka mendengarkan bermain-main. cerita gitu ya. Oke. Thank you. Mungkin itu Ya, saja itu yang perlu. dosen saya Pak, Oh iya. Sempat diajar secara langsung berarti ya. sempat ngece ya Pak. Ya, itu maestro untuk sastra Indonesia beliau ini. Walaupun judulnya sastra Inggris berarti ya. Oke. Terima kasih sudah berkenan berbagi informasi yang relevan dengan penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya sama-sama. Saya akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak aneh aja ditampilno. Jangan lupa subscribe.